Dalam setiap series Fast and Furious, ada satu adegan yang sangat ikonik di film Fast and Furious, yaitu ketika mobil menggunakan NOS atau Nitrous Oxide System. Di film Fast and Furious, ketika pembalap memencet tombol merah yang bertuliskan NOS atau Nitrous, mobil akan terpacu secara signifikan dan bisa ngebut di luar dari kemampuan asli mobil tersebut. Pertanyaannya, apakah itu adalah hal yang nyata? Mengingat film Fast and Furious terlalu hiperbola atau dilebih-lebihkan. Faktanya adalah tombol ajaib yang bertuliskan NOS atau Nitrous yang ada di film dapat melepaskan semprotan nitrous oxide, dan jika hal tersebut sudah dilakukan, maka secara instan memungkinkan mesin mobil akan menghasilkan 50, 100, hingga 300 horsepower tambahan. Dan ini adalah cara yang sangat luar biasa. Tetapi kita mungkin banyak yang bertanya-tanya juga, kok pembalap nggak ada yang pakai Nitrous kayak Fast and Furious dengan cara menekan tombol ajaib? Sebenarnya cara ini adalah cara yang cukup kuno di dunia balap, karena saat ini penggunaan Nitrous udah bukan begitu caranya. Pertanyaannya, bagaimana sih Nitrous ini seharusnya bekerja? Maka dari itu, di sini kita akan membahas semua tentang Nitrous, mulai bagaimana Fast and Furious menggunakan dalam film, dan melihat bagaimana Stephen Papadakis, dia adalah Raja NOS itu sendiri, menggunakan gas misterius ini. Jadi, sebuah mesin biasanya akan menghasilkan lebih banyak daya dengan cara menggabungkan udara dan bahan bakar. Dan kemudian mesin biasanya akan menghasilkan campuran udara bahan bakar itu sendiri untuk bergerak. Jadi ketika mesin memiliki lebih banyak udara ditambah juga memiliki lebih banyak bahan bakar, maka hasilnya mesin tersebut akan memiliki lebih banyak daya. Dan salah satu cara untuk menghasilkan lebih banyak daya adalah dengan memaksa lebih banyak udara masuk ke dalam silinder. Dan hal itu disebut induksi paksa, dan untuk melakukannya biasanya engineer menggunakan supercharger atau menggunakan turbocharger. Kemudian dengan atau tanpa menggunakan supercharger, sebenarnya dalam kondisi standar udara yang ada di mesin mobil biasanya dihisap melalui saluran hisap dan berisi 78% nitrogen dan 21% oksigen. Dan oksigen adalah elemen penting yang dicari di sini. Jadi 78% nitrogen dari volume yang masuk ke dalam silinder sebenarnya cukup tidak berguna dalam proses pembakaran yang sempurna. Kenapa? Ya karena nitrogen selalu memakan banyak ruang yang dapat digunakan oleh oksigen. Dengan kondisi tersebut muncullah sebuah pertanyaan, mengapa mesin tidak hanya mengambil oksigen murni dan entah bagaimana memasukkannya ke dalam silinder? Untuk menjawab hal ini, sebenarnya ada beberapa alasan mengapa hal ini tidak bisa dilakukan. Tetapi alasan utamanya adalah bahwa oksigen murni akan menyebabkan pembakaran menjadi tidak terkendali. Kenapa? Ya karena oksigen mudah terbakar. Jadi ketika mesin menyediakan konsentrasi oksigen yang padat, hal itu tentu aja akan membuat campuran bahan bakar akan menjadi sangat reaktif. Dan jika sudah menjadi sangat reaktif, ini tentu aja akan menghasilkan hotspot di dalam silinder, bahkan di saluran masuk itu sendiri, yang tentu aja dapat menyebabkan banyak pembakaran, dan hal tersebut cukup buruk untuk mesin. Dan tentu aja kita tidak menginginkan hal ini, karena yang kita inginkan adalah kita bisa mengendalikan pembakaran itu sehingga pembakaran tersebut bisa membantu atau menambah daya yang diinginkan. Lalu masalah kedua dari pertanyaan yang sama adalah mesin selalu memerlukan banyak oksigen untuk bisa bekerja, karena mau bagaimanapun ini makanan utama mesin juga. Kita bisa ambil contoh dengan mesin yang memiliki katakanlah rasio bahan bakar 14,7:1. Apa artinya ini? Ya ini berarti untuk setiap gram gas yang terbakar, mesin memerlukan 14,7 gram oksigen. Jadi dengan demikian, jika kalian ingin mendapatkan tenaga ekstra, kalian harus memberikan mesin asupan oksigen yang kaya untuk mendapatkan ledakan ekstra di mesin. Tapi bagaimana caranya? Jawabannya tentu aja nitrous oxide. Apa itu nitrous oxide? Apakah ini bahan bakar? Sebenarnya nitrous oxide bukanlah bahan bakar, melainkan ini adalah pengoksidasi. Yang berarti nitrous oxide terdiri dari oksigen yang ditambahkan yang terikat pada dua atom nitrogen. Dan pada sebagian besar suhu dan tekanan, hal itu akan dianggap sebagai gas inert, yang berarti tidak mengalami reaksi kimia apapun. Tetapi jika kita menempatkannya dalam situasi panas dan tekanan tinggi, maka ikatan yang memegang nitrogen dan oksigen itu akan terpisah. Dengan demikian, pada suhu sekitar 300 derajat Celcius, hal tersebut akan terbelah menjadi 3 molekul, oksigen dan nitrogen. Sekarang mari kita ambil contoh, katakanlah bahwa pemisahan ini terjadi di dalam ruang pembakaran. Dan sekarang mesin memiliki peningkatan oksigen yang signifikan yang tentu aja dapat membantu dalam proses pembakaran. Tapi walaupun mesin sudah memiliki oksigen yang sangat kaya, mesin tidak bisa mendapatkan lonjakan tenaga tiba-tiba gitu aja. Karena mesin juga harus menyeimbangkan udara tersebut dengan bahan bakar alias bensin.
Dengan demikian, mesin harus memiliki saluran tambahan bahan bakar untuk menjaga rasio udara bahan bakar agar tetap tepat. Dan dengan adanya tambahan bahan bakar yang terbakar selama siklus pembakaran, maka hal tersebut tentu aja akan memungkinkan mesin untuk menghasilkan tenaga tambahan dan secara instan. Jadi itu semua teorinya, tetapi bagaimana dengan aplikasi praktisnya? Apa perangkat yang diperlukan untuk membuat nitros bisa bekerja? Sebenarnya di nitros ada dua jenis desain sistem nitros oxide, ada yang basah dan yang kering. Apa perbedaannya? Ya, sistem yang kering bekerja hanya untuk menyuntikkan gas nitros oxide dan mengendalikan sistem bahan bakar standar mobil untuk memberikan lebih banyak bahan bakar. Sedangkan sistem basah cara kerjanya dengan cara menambahkan baik nitros maupun bahan bakar. Dengan mengetahui hal tersebut berarti mobil-mobil di Fast and Furious menggunakan sistem yang kering. Mari kita bahas. Jadi, di film Fast and Furious, nos akan selalu ditempatkan di belakang mobil, dan setelah tabung nitros itu akan terlihat ada pipa-pipa yang mengarah ke ruang mesin, di mana pipa itu seharusnya mengarah ke solenoid, yang fungsi utama solenoid adalah hanya untuk membuka tutup jalur secara elektronik. Kemudian setelah dari solenoid, pipa atau selang tersebut mengalur ke beberapa pipa lain yang mengarah ke saluran hisap di hulu dari throttle body, di mana itu bertemu dengan fogger. Mungkin ini hanya pengkabutan biasa, tapi ini adalah lubang fitting, karena di dalamnya memungkinkan nitros oxide ditembak di sana. Dengan jalur yang cukup singkat tersebut, dan ketika sebuah saklar yang terhubung ke solenoid diaktifkan, maka solenoid akan terbuka dan nitros oxide akan mengalir ke dalam lubang hisap melalui throttle body ke dalam silinder. Jadi itulah yang kita lihat di film Fast and Furious. Tetapi seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwa kita harus menambahkan lebih banyak bahan bakar ke campuran tersebut agar bisa mendapatkan daya yang luar biasa. Tapi di film ini tidak dikasih lihat bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Sebenarnya sih nggak perlu panik-panik banget karena semua rata-rata mobil yang digunakan sudah menggunakan injeksi. Maka semua itu semuanya cukup sederhana. Jadi ketika tombol solenoid dipencet, nitros akan keluar dan menyembur ke throttle body. Tetapi seperti yang saya bilang sebelumnya, fogging di throttle body bisa menjadi fitting untuk nitros, dan hal tersebut bisa menjadi jalur lain bagi nitros untuk pergi ke atas regulator tekanan bahan bakar. Jadi dengan membuat sedikit tekanan nitros dari solenoid, hal itu akan menciptakan peningkatan tekanan atau kasarnya nitros oxide memberi makan regulator tekanan bahan bakar. Contoh gampangnya gini nih. Misalnya injektor bahan bakar standar bekerja dalam tekanan 50 psi, dan jika nitros diaktifkan, tekanan bahan bakar bisa meningkat sampai 100 psi. Cukup signifikan kan? Dan metode ini hanya berfungsi pada mobil yang menggunakan injektor. Bagaimana jika mobil yang masih menggunakan sistem karburator? Sayangnya tidak ada cara untuk mendapatkan bahan bakar ekstra ke dalam mesin jika masih menggunakan karburator. Tapi walaupun begitu, kalian masih bisa memasang sistem smoky unit. Atau kalau nggak mau itu, bisa juga menggunakan sistem basah. Dan sistem basah ini ada beberapa varian. Tetapi untuk saat ini kita akan membicarakan tentang fogger basah tunggal. Kenapa sistem ini disebut sistem basah? Ya ini karena nitros dan bahan bakar dicampur bersamaan, dan bahan bakar membuat nitros basah. Kemudian untuk bagian nitrosnya bagaimana? Ya sebenarnya sama seperti mesin injektor, tetapi ada satu set solenoid bahan bakar tambahan yang harus digunakan di sistem karburator. Namun sepertinya untuk mobil karburator sudah jarang digunakan untuk balap, karena saat ini injeksi lebih canggih dan lebih mudah untuk diaplikasikan. Ditambah dengan era komputerisasi, sistem dapat menentukan kapan sistem ini harus diaktifkan. Terlebih lagi karena sudah ada komputerisasi, jadi mobil balap atau mobil yang menggunakan nitros ini jarang juga yang menggunakan tombol seperti di film Fast and Furious. Bagaimana caranya kalau nggak ada tombol? Ya tentu aja dengan tuning ECU di sistem manajemen bahan bakar, dan biasanya disetting melalui RPM. Misalnya gini nih, solenoid akan tidak aktif sampai mesin mencapai 3000 rpm dan katakanlah redline mobil ada di 8000 rpm. Maka ketika mobil sudah menyentuh redline, nitros akan aktif dengan sendirinya. Itu contoh yang basicnya, karena dengan tuning ECU semua alur nitros bisa diaktifkan kapanpun kalian mau. Dan salah satu hal hebat tentang nitros oxide adalah bahwa nitros memiliki tuning yang terpisah pada mobil ketika sistem diaktifkan. Jadi tidak terpengaruh oleh tuning ECU sama sekali. Ya walaupun sudah dituning sedemikian rupa untuk mensupport nitros, namun jika kalian kehabisan nitros di suatu ketika, ECU tidak membaca ada error atau kelemahan yang terjadi. Jadi mesin tetap running seperti biasanya. Dan itulah nitros oxide bekerja di dunia modern. Jadi nih seandainya film Fast and Furious keluar lagi yang terbarunya dan masih menggunakan nitros yang dipencet, yakinlah itu hanya untuk dramatisir aja, tidak membawa unsur teknologi modern apapun, karena hal tersebut sudah ketinggalan zaman. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.